Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka streaming Kampung Dami, Kelurahan Dami maksudnya. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlinya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal sampai akhir zaman, dan insya Allah kita akan tercatat di dalamnya. Hadirin pemirsa rahimakumullah, mari sejenak kita tindak lanjut tadzkirah kita dalam rangka silaturahim ini. Kita isi dengan tafsir Al-Quranul Karim. Kesempatan yang mulia ini kami akan mengaturkan satu ayat Al-Quranul Karim, surat An-Nahl ayat ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwal a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwal a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Wa amma ba'du. Hadirin pemirsa rahimakumullah, redaksi Al-Quran di situ yang muncul pertama ada kalimat ud'u, termasuk fi'il amar alias perintah. Da'a yad'u ud'u. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, bil hikmati, dengan hikmah bijaksana, wal mau'izatil hasanah, yang kedua dengan tutur kata al hasanah, yang indah, yang bagus. Pertama ini dua. Kalau kita menganalisa, mentadaburi, mentakwili, mengetahui secara jelas, secara transparan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian dalam rangka berdakwah, dalam rangka mengajak kepada sesama kita ila sabili rabbika. Pertama bil hikmah, dengan bijaksana, artinya dengan cara yang indah, dengan cara yang patut, dengan cara yang lunak, dengan cara yang bagus. Karena apa? Karena kalau kita berdakwah dengan, mohon maaf kata dasar sembrono, kasar, itu mungkin sekali tidak akan tercapai apa yang dimaksud. Maka panduan umat Islam, orang yang beriman berdakwah harus bil hikmah. Itu pertama. Kalau dengan kebijaksanaan kurang mampu, yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang bagus. Mau'idah harus, jangan sembrono, jangan kasar. Mengajak siapapun yang diajak harus dengan sopan, dengan santun, dengan ramah, dengan wajah yang menggembirakan. Itu sudah didesain, sudah dikasih panduan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau'idah hasanah. Sementara wajadilhum billati hi ahsan, apabila dia mengajak berdiskusi, berdialog, berargumen dengan bagus juga. Tidak menang sendiri kata orang Jawa. Tidak, tapi harus mana yang ambil hikmah, ambil bijaksana, dan ambil yang bagus. Inna rabbaka huwa a'lamu, sesungguhnya Tuhanmu, huwa ya Tuhanmu, a'lamu, itu lebih mengetahui, biman, orang dhalla yang sesat, ansabilihi, dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh menvonis, tidak boleh kamu pasti akan ikut saya, nggak bisa.
Karena dalam ayat lain ditegaskan innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah, petunjuk itu yang punya prerogatif khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sementara hanya ikhtiar dan usaha. Tapi yang menunjukkan sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sabar, harus lunak, harus bijak. Kalau ingin berdebat, debatlah yang kondusif, tidak rame-rame. Nah, itu. Tapi sementara ada, mohon maaf, kita nggak tahu itu bagaimana caranya. Apabila berdakwah langsung to the point, langsung kalau nggak pukul keromo. Kita melihat kemaksiatan langsung dipukul, langsung dibubarkan. Itu nggak betul, tidak betul dan tidak sesuai dengan nas yang kita baca tadi. Kalau kita akan berdakwah, mengajak dengan yang sopan, dengan yang lunak, dengan wajah yang berseri-seri, jangan langsung digebuk, tapi itu akan menyakitkan kepada mereka dan kita sulit akan berhasil kalau dakwanya seperti yang sementara. Kadang kita lihat di TV-TV itu langsung dibubarkan secara paksa, itu kurang pas. Jadi pembubaran atau dibubarkan itu ada tugas sendiri, yaitu umarok, pemerintah yang punya potensi untuk membubarkan. Karena kalau semua dai, semua ormas umpamanya langsung membubarkan langsung masing-masing, nah itu nanti akan timbul kegaduhan di negara kita yang tercinta ini. Maka sudah diatur oleh hukum, oleh aturan yang jelas. Nah, itu harus aturan, ada Satpol PP, ada polisi, ada tentara dan sebagainya, ada aparat Pak RT yang paling rendah. Itu yang turun tangan pertama. Meskipun itu aja tidak ada jelas, apabila kita melihat kemungkaran langsung kita dengan power, dengan tangan kita. Itu hadis. Kalau nggak mampu dengan lisan, saran. Kalau nggak mampu baru dengan hati. Ini wadzalika ad'aful iman. Ini menindaklanjuti daripada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan dan seterusnya. Untuk itu hadirin jamaah sekalian, kita tidak diperkenankan langsung ambil sikap yang brutal, ambil sikap yang tidak sesuai dengan jalur hukum yang semestinya. Enggak boleh, Islam enggak boleh. Ini karena sudah ada acuan dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti atas. Bahkan dalam ayat lain, dalam surat Al-Qasas ayat ke-56, yang punya hak prerogatif hidayah itu cuma Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi may yasha wa huwa alim bil muhtadin. Ini jelas sekali. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak bisa menunjukkan man kepada orang ahbabta yang engkau cintai. Allah sudah menegaskan seperti itu. Hai Muhammad, nggak bisa kamu menunjukkan kepada orang yang paling engkau cintai, nggak bisa. Tapi yang bisa hanya walakin yahdi may yasha. Sesungguhnya tetapinya hanya Allah lah yang bisa menunjukkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat beberapa cerita pada zaman Rasul dulu jelas sekali. Pamannya saja yang selalu mendukung dan membentengi beliau yang namanya Abu Thalib. Itu sampai akhir hayat, ada kila dikatakan belum sampai membaca kedua kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu walau alam. Jadi kita sekalian harus tahu persis batas-batas berdakwah. Wa huwa alam bil muhtadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bil muhtadin kepada orang yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu prerogatif Allah sepenuhnya. Jadi kita hanya ikhtiar dan kewajiban kita berdakwah dan mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pada finalnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sementara hadirin ayat Al-Qur'an Azim, semoga ada manfaatnya. Semoga nanti bisa ditadaburi, Quran kita dibuka kembali, insya Allah akan lebih mantap dan lebih jelas. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Haddan wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.